Apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 408. Kisah Ariel anak bos besar yang berpura-pura culun. Kata-kata Rehan membuat Bimo duduk di lantai. Dia mengatur semua pengaturan dengan sangat hati-hati. Tetapi dia mengabaikan satu hal, yaitu Ariel sendiri. Bukan. Apakah jika dia tersingkir dan diusir dari Bandung, dia tidak akan kembali? Seperti yang dikatakan Rehan, bagaimana mungkin Ariel membiarkannya mati? Bimo, dengan senyum masam di wajahnya, akhirnya tahu betapa bodohnya penempatannya, semua asumsinya. Di depan kehendak Ariel sendiri, dia menjadi pucat dan tidak berdaya. Tidak peduli seberapa bagus kesempatannya, tidak mungkin untuk mengubah pikiran Ariel. Memiliki saudara laki-laki seperti ini dalam hidup ini mungkin adalah hadiah dari Tuhan, kata Bimo sambil tersenyum masam. Rehan menghela nafas lega, melihat penampilan Bimo. Dia seharusnya tidak pergi. Bahkan nyawanya sendiri terselamatkan. Bos Bimo, kamu harus mempercayai saudara Ariel. Dia pasti bisa menangani ini, kata Rehan. Bimo mengangguk dan berhenti berbicara. Setelah Ariel tiba di Peninsula Hotel, mereka dihentikan oleh penjaga keamanan di pintu. Tanpa perintah Helen, orang-orang ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Situasi saat ini sangat mendesak bagi Ariel. Jadi dia tidak punya waktu untuk menunggu penjaga keamanan ini melapor, tetapi menelepon langsung. Ketika penjaga keamanan itu jatuh, mereka hanya merasa seperti baru saja menabrak sesuatu hari ini. Baru saja, seorang pria besar masuk ke hotel secara misterius dan melukai sekelompok orang. Mereka baru saja mengubah posisi, dan orang lain memukuli mereka. Jika orang ini datang lagi, keamanan hotel akan hilang. Di kamar Helen, Elias terbaring di tanah, dan Samsir hanya menginjaknya dengan satu kaki, yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ini membuat Elias yang begitu agresif, tidak pernah membayangkan bahwa dia bahkan bertanya-tanya apakah dia berjalan. Di dunia yang penuh dengan master, mengapa bisa bertemu dua orang dengan kekuatan yang mengerikan dalam waktu sesingkat itu? Ariel berani menggunakan sampah sepertimu, Helen berkata kepada Elias sambil mencibir. Aku terlalu ceroboh barusan, Elias berkata dengan enggan. Samsor mendengarnya. Dia melepaskan Elias. Tetapi ketika Elias hendak berdiri, Samsir mundur lagi. Dengan keras, Elias menghantam tanah dengan keras. Meskipun cedera ini bukan apa-apa baginya, itu membuatnya merasa sangat terhina. Dengan sampah sepertimu, bagaimana aku bisa memberimu kesempatan kedua untuk bertarung? Apakah kamu layak? Kata Samsir sambil mencibir. Elias meremas tinjunya dengan enggan. Dia ingin membuktikan dirinya. Tetapi kekuatan orang di depannya terlalu kuat, dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Nona, Ariel ada di sini. Pada saat ini, Renata, yang menerima telepon, berkata kepada Helen. Helen tercengang ketika dia mendengar ini. Dia awalnya berpikir bahwa Ariel telah mengatur limbah ini untuk menguji kekuatan Samsir. Dia seharusnya tersentak dan bersembunyi. Tetapi mengapa dia datang ke Peninsula Hotel? Bukankah Ariel yang mengirimmu ke sini? Helen bertanya pada Elias. Saudara Ariel tidak tahu tentang ini, kata Elias. Helen tertawa dan berkata, aku tidak menyangka dia adalah orang yang sangat penyayang. Apakah dia tahu apa yang terjadi padamu saat ini? Setelah berbicara, Helen mengangguk pada Renata. Renata sangat bersemangat. Dia tahu, selama Ariel memasuki ruangan ini, dia pasti akan berakhir lebih buruk daripada Elias. Meskipun dia sendiri tidak membalas dendam, itu adalah kegembiraan yang besar untuk bisa menyaksikan Ariel dipukuli. Renata meninggalkan ruangan seolah menyapa Ariel secara langsung. Pintu lift terbuka. Ariel dan Renata saling memandang dan berjalan langsung ke kamar Helen. Aku belum pernah melihat orang idiot yang berinisiatif mengirimnya ke pintu. Tapi tidak buruk bagiku untuk menonton pertunjukan yang bagus. Renata berbicara dengan marah kepada Ariel sambil tersenyum. Postur tubuhnya saat ini seperti kemenangan.
Ariel melirik Renata dengan dingin, dan berkata, saya menyarankanmu untuk lebih menahan diri. Apakah kamu pikir saya tidak bisa menebak siapa yang melakukannya? Jangan paksa saya untuk membunuhmu. Renata dengan ekspresi kaget. Bagaimana bisakah Ariel tahu bahwa apa yang terjadi di klub malam itu terkait dengannya? Mungkinkah orang-orang itu mengkhianatinya? Dia tidak takut dengan ancaman Ariel. Tetapi begitu Helen tahu tentang masalah ini, konsekuensinya akan serius. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Renata berkata sambil menyembunyikan ekspresi paniknya. Tidak berani memberitahu Helen. Jangan khawatir. Itu bukan pilihan terakhir. Aku tidak akan memberitahunya. Ariel tersenyum. Renata menggertakkan giginya untuk sementara waktu. Karena dia meninggalkan ruangan untuk berurusan Ariel. Dengan sikap menyendiri. Tetapi sekarang, dialah yang tertinggal. Yang membuatnya tidak dapat diterima. Tapi sekarang dia tidak berani menyinggung Ariel dengan mudah. Lagi pula dia masih khawatir Ariel akan memberitahu Helen tentang ini. Renata memelototi punggung Ariel. Berpikir dalam hatinya, tunggu sampai Kauri jatuh ke tanganku. Lihat apakah kamu bisa begitu sombong. Berjalan ke kamar. Ariel tidak bisa menahan napas dalam-dalam ketika dia melihat Elias diinjak oleh Samsir. Benar saja, Elias bukan tandingan Samsir. Helen. Saudaraku pada dasarnya suka berperang dan suka bersaing dengan para ahli. Itu sebabnya dia datang untuk menantang Samsir. Karena dia telah kalah sekarang. Bisakah kamu melepaskannya? Kata Ariel. Helen tersenyum menghina dan berkata, tantangan. Saya tidak berpikir itu tantangan. Itu karena kamu tidak menganggap saya serius. Jadi kamu tidak bisa mengatur bawahanmu. Meskipun saya tidak bisa membunuhmu, saya hanya punya seorang bawahan. Saya percaya bahwa ayah tidak akan menyalahkan saya. Wajah Ariel menjadi dingin. Sejak dia datang, dia harus memastikan bahwa Elias dapat pergi dari sini dengan aman. Dan sama sekali tidak mungkin untuk menonton Elias mati di sini. Mengapa kamu setuju untuk membiarkannya pergi? Ariel bertanya. Karena kamu ingin berbicara tentang kondisi. Kamu harus menemukan sesuatu yang membuat hatiku tergerak. Tetapi sayangnya, aku tidak dapat melihat titik terang di tempat sampahmu. Kamu tidak punya uang. Dan statusmu lebih rendah. Jadi apa yang pantas untuk hatiku? Apa? Helen mencibir. Mirip dengan jenis meremehkan ini. Ariel menghabiskan lebih dari 3 tahun di Bandung. Dia telah mendengarnya berkali-kali. Jadi dia tidak hanya marah karena kata-kata ini. Dicemooh karena tidak berguna selama lebih dari 3 tahun. Keadaan pikiran Ariel jauh lebih kuat daripada yang bisa dibayangkan kebanyakan orang. Saya yakin Anda sudah menemukan solusinya. Jika demikian, mengapa repot-repot? Kata Ariel. Helen menggertakkan giginya. Dia tidak suka ketahuan oleh orang lain. Tapi Ariel melakukannya setiap saat. Anda hampir bisa menebak. Oke. Jika kamu bisa menghindari pukulan Samsir 3 kali, aku melepaskan Elias. Helen berkata dengan ekspresi sedikit muram. Oke. Ariel berbalik dan berkata kepada Samsir. Helen tidak akan membunuhnya. Jadi 3 serangan ini tidak akan membahayakan nyawanya. Paling-paling dia akan menderita kesakitan. Menurut pendapat Ariel, ada baiknya menukar rasa sakit dengan nyawa Elias. Jadi dia memilih untuk setuju tanpa ragu-ragu. Saudara Ariel. Elias memandang Ariel dengan linglung. Dengan tatapan tidak percaya. Karena menurutnya, tidak ada hubungan dengan Ariel. Jika bukan karena lelaki tua di gunung itu, dia tidak akan pernah turun gunung. Dan saat ini, Ariel mengambil risiko besar untuk menyelamatkannya. Elias tahu bahwa 3 serangan master seperti Samsir akan menyebabkan kerusakan serius pada Ariel. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan cacat. Saudara Ariel, cepatlah pergi. Orang tua ini sangat kuat. Jika saya membawamu turun gunung, saya tidak akan pernah membiarkanmu mati di kaki gunung. Jika kamu ingin mati, saya akan menunggu sampai kamu kembali ke puncak gunung, kata Ariel dengan ekspresi tegas. Elias tercengang lagi. Dia tidak menyangka Ariel begitu peduli padanya. Tumbuh di pegunungan, Elias hampir tidak menerima perhatian. Tidak peduli seberapa keras pelatihannya, Jeffrey tidak akan pernah mengatakan sepatah kata pun tentang kekhawatiran. Ketika Elias masih kecil, setiap kali larut malam, dia akan memeluk kepalanya dan menangis.
Keadaan pikiran yang putus asa dan ketidakpedulian yang tidak dipedulikan siapapun hampir menjadi bayangan psikologis Elias. Tetapi pada saat ini, benih emosional di hatinya tumbuh dan tumbuh dengan cepat. "Saudara Ariel, hidupku adalah milikmu mulai hari ini," kata Elias. Ariel mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Samsir, "Ayo, biarkan aku melihat seberapa kuat kamu." Pada saat ini, Helen mengedipkan mata kepada Samsir. Selama Ariel tidak mati, dia bisa bertarung tidak peduli apa. Samsir mengangkat kakinya untuk melepaskan Elias dan berjalan perlahan menuju Ariel. Bersambung.